Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbi wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Farhan Fauzan Wahid. Saya akan menjelaskan hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Pendahuluan. Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Berikut adalah beberapa penting dalam pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan hubungan antara pendidikan Islam dan perbedaan pendidikan nasional di Indonesia. Di Indonesia bersifat komplementer atau saling melengkapi dan integratif meskipun memiliki perbedaan dalam orientasi dan landasan filosofis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, tujuan yang saling mendukung. Pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Diknas Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, pendidikan Islam seperti di madrasah atau pesantren atau sekolah Islam memiliki tujuan serupa, tetapi dengan penekanan pada pembentukan ihsan, bertakwa, dan berakhlak mulia, dan menguasai agama Islam. Keduanya ini sama-sama menekankan pembangunan karakter dan kecerdasan spiritual dan intelektual. Yang kedua, landasan hukum dan kebijakan. Pendidikan nasional diatur dengan Undang-Undang Diknas, sementara pendidikan Islam atau dalam kurung seperti madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang di bawah pengawasan Kementerian Agama, Kemenak, dan Kementerian Pendidikan Kemdikbud. Contohnya, madrasah, MI, MTS, dan MA mengikuti kurikulum sosial atau nasional dalam kurung kurikulum Merdeka kurikulum 2013 plus buatan agama Islam. Pesantren juga diakui sebagai bagian dari pendidikan formal dan non-formal. Undang-Undang Dasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Dan saya akan melanjutkan lagi kontribusi pendidikan Islam untuk pendidikan nasional. Pembentukan pendidikan agama Islam, yaitu pembentukan akhlak. Pendidikan Islam meningkatkan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Kearifan lokal atau kreatif lokal. Pesantren atau madrasah sering mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, memperkaya khazanah pendidikan nasional. Alternatif lembaga pendidikan memberikan pilihan bagi masyarakat yang menginginkan pendidikan berbasis agama. Keempat, integrasi dalam kurikulum. Sekolah umum atau dalam kurung negeri atau swasta wajib mengajarkan pendidikan agama Islam untuk
Muslim sebagai bagian dari kurikulum nasional. Di madrasah, mata pelajaran umum matematika, IPA, bahasa Indonesia diajarkan berdampingan dengan pelajaran agama, yaitu akidah, fikih, dan Al-Quran. Dan saya akan melanjutkan membahas lagi dasar hukum pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Yang pertama itu pendidikan nasional. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Siktiknas Pancasila 1 dan 2, yaitu ketuhanan. Yang kedua, pendidikan Islam. Pendidikan Islam, Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 tentang pendidikan agama. Di Permendikbud tentang kurikulum PAI. Dan melanjutkan lagi, tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional itu berbentuk untuk perkembangan potensi peserta didik, membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 151. Yang kedua, menciptakan warga negara yang demokratis dan mencetak ihsan kamil, yaitu manusia sempurna. Saya akan kesimpulan pendidikan agama Islam dan pendidikan nasional. Itu pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki pengetahuan yang luas. Untuk apa? Mencapai di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional dapat bekerja sama untuk membentuk karakter yang baik dan mulia pada individu sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang baik. Negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Itu aja yang saya sampaikan tentang pendidikan Islam, hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Cukup sekian penjelasan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.